Nih, bagi antum yang mengharamkan tawasul, dimanapun ya, siapapun, tawasul bagi ahlus sunnah, para sufi, bukan minta kepada Nabi. Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Tauhid yang diajarkan di pesantren-pesantren modern itu membagi tawasul menjadi dua macam. Macam pertama itu ada 6 yang boleh, masyru'. Nomor terakhirnya dia katakan tawasul dengan Nabi yang masih hidup dan tidak berjarak, hadir. Jadi cuma tawasul itu yang dibolehin oleh Salafi. Jadi kalau tawasul dengan Nabi, Nabinya sekarang hidup atau meninggal? Nggak boleh lagi bagi dia. Dalilnya hadis Sahih Bukhari bahwa Umar tawasul dengan Abbas. Loh, hadis ini emang larangan? Kan enggak larangan. Mereka aja yang memahaminya larangan. Apalagi dengan selain Nabi, begitu kias aulawinya, analog prioritasnya. Kalau dengan Nabi yang sudah wafat aja nggak boleh, apalagi dengan Wali Songo. Sama Wali Songo kali. Ya, gitu penjelasan mereka ya. Itu langsung kita nukil dari kitab imamnya, syekhnya, Syekh Saleh Fauzan. Ya, versi kita. Bagi kita, tawasul itu Nabi meninggal, Nabi hidup, Nabi hadir di sini, Nabi tidak hadir di sini sama. Karena kita nggak minta ke Nabi, mintanya kepada Allah. Tapi kita sebut, ya Allah, kami ini pengikut Rasulullah loh. Kami cinta Nabi loh. Maka dengan kemuliaan Nabi yang kami cintai itu, tolong dong jawab kami ya Allah gitu. Itu musyrik nggak? Itu makna tawasul. Nih, bagi antum yang mengharamkan tawasul, dimanapun ya, siapapun, tawasul bagi ahlus sunnah, para sufi, bukan minta kepada Nabi, tapi datang kepada Allah lalu menyebutkan, ya Allah, kami bertawasul dengan nabimu, bermediasi dengan nabimu, bahwa kami ini pengikut nabimu loh gitu. Sama aja sebenarnya. Mereka itu kesalahannya satu aja, penafsirannya dianggap itu paling benar. Nggak boleh nafsirin di luar itu. Itu aja problem mereka. Hujannya, alhamdulillah. Semoga teman-teman kita terhindar dari kebanjiran ya. Yang kena banjir semoga cepat dapat bantuan. Amin, amin. Gitu. Boleh, sama. Maka dalam kitab-kitab hadis disebut bis-shalihin, bertawasul dengan orang-orang yang soleh, sama. Cuma yang paling afdal tawasul dengan siapa? Dengan Nabi. Karena antum gak ketemu Nabi, gak melihat makbarahnya Nabi, kuburannya Nabi, antum ketemunya sama orang yang membawa ajaran Nabi. Kita sebut orang soleh, wali Allah. Maka kita tawasul kepadanya. Pada hakikatnya, ingat, pada hakikatnya tawasul dengan orang soleh itu tawasul dengan Nabi. Itu jadi tawasul dengan orang soleh itu sama dengan bersanad. Tawasul dengan sanad. Nah, inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dari zaman salafus soleh, khususnya bulan Rajab. Mereka punya tradisi menghatamkan Sahih Bukhari, menyebutkan sanad. Di mana-mana antum tanya keluar sana, pesantren di Jawa, termasuk juga tradisi ulama-ulama di Timur Tengah, dikhatamkan bulan apa? Rajab. Kenapa? Karena ketika membaca hadis ada nama yang disebut dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, itu namanya sanad. Itu tawasul langsung. Maka dalam kitab-kitab hadis Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti dikumpulin semua kalam itu. Apa kata beliau? Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmat atau rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, belum tawasul nih, disebut doang, rahmat turun. Orang soleh. Pertanyaannya, Sayyidus Solihin siapa? Penghulu orang soleh siapa? Adakah wali dia angkat jadi wali, diyakini wali kalau dia bukan mengikut Nabi? Ada nggak?
Karena kita memandang dia dekat kepada Rasulullah, maka kita tawasul sama dia. Gitu maksudnya, tawasul dengan orang soleh. Maka hakikat tawasul dengan wali, orang soleh, itu tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Imam Zahabi mengatakan, kubur fulan wali Allah yustasqa bihi, ya. Itu orang kalau lagi musim pacaklik, orang minta tawasul lagi musim pacaklik, itu dengan datang ke kuburan itu. Imam Zahabi, yustashfa, orang minta sembuh dengan tawasul dengan kuburan orang soleh. Kenapa? Karena kuburan Nabi jauh, gitu ya. Jadi hadis Bukhari mengenai Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas itu bukan larangan. Itu hanya Umar itu melihat Ibnu Abbas wajahnya mirip dengan wajah Nabi, maka tawasul dengan beliau itu karena beliau pengikut Nabi, bukan? Ya, seandainya Abbas bukan pengikut Nabi, bukan paman Nabi, bisa nggak tawasul dengan Abbas? Enggak. Maka tawasulnya Umar dengan Sayyidina Abbas itu karena tawasul dengan Nabi. Jadi hakikatnya dengan Nabi semua. Ini yang dilupakan oleh para pengharam tawasul karena tidak mau berpikir dalam menjauh. Itu kira-kira begitu ya. Ya, maka kalau antum mau insaf, mau kemudian menahan diri, ayo sebelum kita emosi, refleks menjawab, baca dulu benar-benar maksud orang tawasul apa sih? Kenapa selama 7 abad nggak ada yang mensyirikannya? Kok tiba-tiba Ibnu Taimiyah antum ikutin, yang abad yang 7 itu antum kemana? Katanya ikut salah, kita gituin aja. Nah, ini cara kita bertahan ya. Gimana? Masih yakin nggak nih mau tawasul? Ya? Muncullah ada orang-orang yang ragu dengan tawasul. Apa kata dia? Ya, saja nih. Karena tawasul itu diperdebatkan, maka kita hindari saja. Kata si ustadz yang takut dengan orang awam. Pakai kaidah lagi, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. Saya sempat terpengaruh juga itu. Menghindari perbedaan mustahab dianjurkan. Yang ikhilaf siapa? Ya. Yang berbeda berselisih siapa? Apakah perselisihannya dianggap? Jadi maksud Imam Syafi'i keluar dari perselisihan khilaf itu dianjurkan kalau si yang berselisih dianggap. Antum nganggap nggak khilafnya Ibnu Taimiyah di bab tawasul? Saya nggak nganggap, sebagaimana imam-imam kita nggak nganggap, karena selama 7 abad nggak ada yang mengingkari itu. Itu sebabnya tidak usah pakai kaedah yang tidak dimaksudkan oleh ulama kita untuk persoalan ini. Jadi tawasul aja tiap hari, ya nggak? Nah, tapi antum nih, kalau baca kitab Mafahim, Yajibu At-Tusaha, karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau kan hidup di Mekah. Di Mekah semenjak 1924, khususnya 1980 sampai ke sini, itu wahabisasinya kenceng sekali. Maka beliau kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang halus. Apa kata beliau ya? Ya, tawasul kan nggak disuruh, cuma boleh. Itu bahasa spekulasi sebenarnya, karena beliau terpojokkan di Mekah. Kita maklumi, jangan kemudian dipahami sebaliknya, beliau nggak ada maksud untuk melarang kita tawasul. Tawasul itu perdebatannya cuma 2, boleh sama dianjurkan. Antum pilih yang mana? Gitu yang benar. Boleh sama antum ikut yang mana? Yang boleh apa dianjurkan? Gitu ya.